Dunia gadget kembali diramaikan oleh peluncuran produk terbaru dari TCL. TCL juga menambahkan fitur pen stylus yang akurat untuk menulis dan menggambar seperti di atas kertas sungguhan. TCL resmi meluncurkan tablet terbaru mereka bernama TCL NXT Paper 60 Ultra. Perangkat ini mengusung teknologi layar khusus yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman seperti membaca di atas kertas. Dengan fitur canggih dan desain modern, NXT Paper 60 Ultra diklaim mampu memberikan kenyamanan sekaligus performa kuat untuk berbagai kebutuhan. Dunia gadget kembali diramaikan oleh peluncuran produk terbaru dari TCL. Perusahaan teknologi asal Tiongkok itu resmi memperkenalkan TCL NXT Paper 60 Ultra. Perangkat ini dirancang untuk memberikan pengalaman layar seperti kertas, namun tetap berwarna dan cerah seperti tablet modern. Perangkat ini mengusung teknologi NXT Paper yang mengurangi pantulan cahaya dan menjaga kesehatan mata pengguna. Fitur ini membuatnya ideal untuk membaca, menulis, dan belajar digital sepanjang hari tanpa rasa lelah berlebihan. Tablet ini dibekali layar 11 inci dengan refresh rate tinggi sehingga mendukung pengalaman visual yang halus dan lebih hidup. Teknologi NXT Paper 3.0 memastikan warna tetap natural sekaligus menghadirkan kualitas tampilan yang nyaman untuk mata. TCL juga menambahkan fitur pen stylus yang akurat untuk menulis dan menggambar seperti di atas kertas sungguhan. Smartphone ini ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 dengan arsitektur 4 nanometer. Chipset ini dirancang untuk memberikan performa hemat daya namun tetap kuat dalam menangani multitasking dan aplikasi berat. Hal ini membuat NXT Paper 60 Ultra tidak hanya kaya fitur visual, namun juga tangguh untuk kebutuhan harian. Dalam hal fotografi, TCL NXT Paper 60 Ultra dibekali 3 kamera belakang, yakni kamera utama 50 megapiksel dengan OIS. Lalu kamera telefoto 50 megapiksel periskop dengan zoom optik 3 kali dan OIS. Serta kamera ultrawide 8 megapiksel. Untuk kebutuhan selfie, tersedia kamera dengan 32 megapiksel yang mendukung video 2K. Dari segi harga, TCL NXT Paper 60 Ultra dibanderol mulai €499 atau setara $581 Amerika untuk varian 256 GB. Untuk varian 512 GB, harganya mencapai €549 atau sekitar $640 Amerika. Harga tersebut akan berbeda berdasarkan wilayah penjualan. TCL NXT Paper 60 Ultra akan mulai tersedia di pasar Eropa, Amerika Latin, dan Asia Pasifik pada September 2025. Kehadirannya sekaligus menjadi bukti keseriusan TCL untuk bersaing di segmentasi smartphone premium. Berbagai sumber IDX Channel. Sementara itu dalam pidato perdana setelah resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa menyadari bahwa amanah ini bukanlah tugas yang ringan. Purbaya menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi dunia saat ini mulai dari isu geopolitik, teknologi hingga perubahan iklim. Di sisi lain ia juga menekankan pentingnya mengawal program-program prioritas pemerintah di dalam negeri agar berjalan lancar dan mulus. Purbaya meminta dukungan penuh dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja sama dengannya. Ia menekankan bahwa kerjasama ini penting guna memastikan kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen yang kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amanah ini tidak ringan karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan mulus. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh. Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, PT Medco Energy International Tbk melalui anak usahanya Medco ENP Gresik Ltd resmi memasang 1.500 unit PLTS atap di wilayah kerja Blok Koridor. Fasilitas berkapasitas 885 kWp ini diproyeksikan
menghasilkan lebih dari 1.124 megawatt hour peak listrik bersih per tahun, sekaligus menekan emisi karbon hingga 934 ton setara karbon dioksida. PT Medco Energi Internasional Tbk melalui anak usahanya Medco INP Gresik Ltd resmi memasang 1.500 unit PLTS atap di wilayah kerja Blok Koridor. Manajemen Medco menyebut pemanfaatan PLTS atap ini tidak hanya mengurangi konsumsi gas sebesar 18 mmscf per tahun, tetapi juga setara dengan menekan emisi kendaraan yang menempuh jarak 5,5 juta kilometer. Direktur and Chief Operating Officer Medco Energi Ronald Gunawan menegaskan bahwa proyek ini menjadi bukti nyata energi terbarukan bisa berjalan beriringan dengan kegiatan hulu migas. Ia menambahkan inisiatif ini tidak hanya instalasi teknologi, tetapi juga langkah efisiensi operasional sekaligus kontribusi pada target dekarbonisasi nasional. Selain mengoperasikan PLTS atap, Medco juga memperkuat posisinya di sektor migas dengan menuntaskan akuisisi 24% hak partisipasi Repsol di Blok Koridor pada Juli lalu. Transaksi senilai 425 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,9 triliun rupiah itu dilakukan melalui pembelian saham Fortuna International atau Barbados Inc. yang sebelumnya dimiliki Repsol INP. Dengan akuisisi tersebut, Medco kini semakin menguasai salah satu blok strategis di Sumatera Selatan yang memiliki 7 lapangan gas dan 1 lapangan minyak aktif. Adapun gas dari Blok Koridor hingga kini dipasok melalui kontrak jangka panjang ke berbagai pembeli di dalam negeri maupun Singapura. Sebelumnya, blok ini dikembangkan oleh konsorsium yang melibatkan ConocoPhillips Talisman yang kemudian diakuisisi oleh Repsol serta PT Pertamina Hulu Energi atau PHE. Dengan langkah strategis ini, Medco Energi berupaya memperkuat keberlanjutan bisnis sekaligus mendorong transisi energi di sektor hulu migas Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Jabatan Menteri Keuangan resmi diserah terimakan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudi Sadewa. Proses sertijab digelar di kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan salam perpisahan kepada jajaran Kementerian Keuangan. Ia pun meminta ranah privatnya sebagai warga sipil dihormati. Ia mengucapkan selamat kepada Purbaya yang telah dilantik sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani mendoakan Purbaya diberikan kemudahan dalam mengemban amanah dan sukses membantu Presiden Prabowo Subianto. Sri Mulyani juga menyampaikan pesan khusus kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang hadir. Ia meminta agar mereka terus menjaga keuangan negara yang disebut menjadi pilar stabilitas dan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kepada pejabat baru, Pak Yudi Purbaya Yudi, selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Emiten alat berat dan pertambangan PT United Tractors Tbk terus memperluas bisnis di sektor nikel dan emas. Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menyatakan ekspansi ini untuk memperkuat profitabilitas perusahaan. Emiten alat berat dan pertambangan PT United Tractors Tbk dengan kode saham UNTR terus memperluas portofolio bisnis di sektor nikel dan emas sembari mengoptimalkan usaha batubara dan metalurgi. Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menyatakan perusahaan aktif mencari peluang di sektor nikel dan emas baik di dalam maupun luar negeri. Iwan menegaskan UNTR terus berupaya menambah portofolio mineral mining untuk memperkuat bisnis di masa depan. UNTR saat ini telah memiliki 2 portofolio bisnis nikel melalui PT Stargate Pacific Resources dan Nickel Industries Limited.
Stargate tengah membangun fasilitas RKEF yang ditargetkan beroperasi 2027, sementara Nickel Industries membangun smelter HPAL di Morowali untuk mendukung baterai kendaraan listrik mulai tahun depan. Pada sektor emas, UNTR mengoperasikan tambang Martabe melalui PT Agincourt Resources di Tapanuli Selatan dan tambang emas di Sumbawa melalui PT Sumbawa Jutaraya. Sementara itu, segmentasi batubara termal dan metalurgi dikelola PT Tuah Turangga Agung yang per Juli 2025 telah menjual 8 juta ton batubara, naik 19% dari tahun lalu. Tak hanya mineral, United Tractors juga mulai fokus ke bisnis energi terbarukan sesuai arahan pemerintah. Ada 3 sektor yang dibidik, yaitu listrik tenaga air, listrik tenaga surya, serta panas bumi melalui Supreme Energi Rantau Dedap yang saat ini masih tahap studi dan eksplorasi. Sepanjang semester pertama 2025, UNTR membukukan pendapatan Rp68,5 triliun, naik 6% dari tahun sebelumnya. Namun laba bersih perseroan turun 15% menjadi Rp8,1 triliun, dipengaruhi curah hujan tinggi dan penurunan harga batu bara, meski sebagiannya tertutupi oleh kenaikan pendapatan dari segmentasi emas dan mesin konstruksi. Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, emiten emas dan perhiasan PT Harta Dinata Abadi Tbk atau emiten dengan kode saham HRTA terus melakukan ekspansi usaha di tanah air. Perseroan menargetkan pembukaan 100 toko dan 125 unit gadai hingga akhir tahun 2025. Dan untuk mendukung strategi tersebut, Perseroan menggelontorkan belanja modal sebesar Rp150 miliar. PT Harta Dinata Abadi Tbk, emiten berkode saham HRTA, menargetkan pembukaan 100 toko dan 125 unit gadai baru selama tahun 2025. Direktur Investor Relations HRTA, Tendra Krisnanda menyatakan, ekspansi ini akan menyasar 6 provinsi baru di luar Pulau Jawa. Hingga semester pertama 2025, HRTA telah berhasil membuka 93 toko dan 114 unit gadai baru. Menurut Tendra, lokasi pembukaan berada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sebagai bagian dari proses ekspansi bertahap. Untuk mendukung ekspansi tersebut, HRTA telah menyiapkan belanja modal atau capex sebesar Rp150 miliar. Tendra menjelaskan lebih dari 55% dana tersebut sudah terserap hingga awal September 2025. Sebagian besar capex digunakan untuk pengintegrasian 4 pabrik yang dimiliki HRTA. Tendra mengungkapkan, pabrik terintegrasi ini ditargetkan rampung pada kuartal keempat 2025 atau awal 2026 dengan kapasitas produksi emas dan perhiasan mencapai 30 ton. Di mana realisasi capex yang terserap itu juga masih inline, di mana realisasi capex dari Harta Dinata sendiri itu sudah terserap lebih dari 55%, di mana memang capex yang terbesar itu memang dialokasikan salah satunya secara overall itu adalah pembangunan pabrik yang terintegrasi. Ya memang kami targetkan itu bisa untuk semuanya selesai, itu di fourth quarter tahun 2025 ini. Kemudian untuk di daerah terkait dengan ekspansi, memang di Harta Dinata sendiri ini mulai memang melakukan ekspansi itu di luar dari Pulau Jawa. Di mana target penambahan dari untuk gerai itu memang tersebar dari untuk di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. HRTA juga membidik pertumbuhan pendapatan di akhir tahun 2025 sebesar 50-60% secara tahunan, dengan laba bersih diharapkan naik 30-40% secara tahunan. Pada semester pertama, HRTA telah mencatat pendapatan Rp15,05 triliun, melonjak 82,6% secara tahunan, dengan laba bersih Rp348,9 miliar, naik 69,5% dibandingkan tahun lalu.